Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan program Pekan Kreativitas Mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dengan judul Karbloria, pasta gigi bahan alam dari arang bambu lokal dan ekstrak bunga telang untuk memperbaiki penampilan dan mencegah karies gigi. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Yuliani Kristiana Murni Siombing dengan NIM 123260015 dan rekan saya Alta Evelyn Valaidaci dengan NIM 123260046. Alasan kami memilih Karbloria atau pasta gigi bahan alam dari arang bambu lokal dan juga ekstrak bunga telang itu yakni kesehatan gigi dan mulut yang sering diabaikan meski penting dalam perawatan diri. Penggunaan pasta gigi pemutih berbahan kimia itu dapat beresiko menyebabkan efek samping seperti mulut kering dan juga iritasi. Reskesdas 2018 mencatat prevalensi karies gigi di Indonesia mencapai 88% tertinggi pada usia 15 sampai 24 tahun atau 75,3%. Sebagai alternatif alami, diciptakan inovasi pasta gigi arang bambu lokal, Lampung, dan ekstrak bunga telang. Ekstrak bunga telang mengandung flavonoid dan antosianin dengan sifat antibakteri serta antioksidan yang dapat membunuh Streptococcus mutans, penyebab kerusakan gigi yang terkandung dalam saliva. Dan adanya kandungan karbon dari arang bambu mampu menyerap kotoran dan juga memutihkan gigi. Kombinasi ini berpotensi menjadi solusi pasta gigi alami yang sehat, ramah lingkungan, dan juga mendukung ekonomi lokal. Tujuan dan juga luaran dari program kami ialah untuk mengembangkan pasta gigi pemutih alami berbahan arang bambu dan juga bunga telang, serta merancang strategi pemasaran yang efektif, serta mendukung lingkungan dan ekonomi lokal dengan mengurangi bahan kimia dan menciptakan lapangan kerja. Dan luaran yang diharapkan ialah untuk membuat produk yang mampu memutihkan gigi dan juga menjaga kesehatan mulut dari bakteri dengan bahan alami yang aman. Hasil akan dipublikasikan melalui jurnal ataupun seminar ataupun paten sederhana dengan panduan penggunaan untuk mendukung edukasi masyarakat serta solusi kesehatan gigi yang berkelanjutan. Gambaran umum dari rencana dan usaha kami ialah rencana dan usaha ini berfokus pada pengembangan, produksi, pemasaran dari pasta gigi pemutih alami berbahan arang bambu dan juga ekstrak bunga telang dari Lampung. Produk ini menawarkan solusi perawatan gigi yang efektif, aman, dan juga ramah lingkungan, serta mendukung industri yang berkelanjutan. Analisis SWOT menunjukkan keunggulan utama pada penggunaan bahan alami yang bebas dari bahan kimia berbahaya, meskipun tantangan seperti ketersediaan bahan baku dan persaingan harga dengan produk non-SLS tetap ada. Namun, tren konsumen yang semakin beralih ke produk alami membuka peluang pasar yang menjanjikan. Untuk meningkatkan kesadaran, merek dan daya saing, strategi pemasaran akan dilakukan melalui konten informatif, promosi langsung, serta pemanfaatan media sosial guna menjangkau lebih banyak konsumen. Berikut gambar dan juga gambaran dari produk primer dan sekunder kami. Dan perbedaan pasta gigi Karbloria dengan pasta gigi yang lain itu ialah memiliki perbedaan yang utamanya dibanding dengan pasta gigi biasa karena menggunakan bahan alami seperti arang bambu lokal dan ekstrak bunga telang. Arang bambu berfungsi sebagai pembersih alami yang membantu mengangkat noda di permukaan gigi tanpa bahan pemutih sintesis. Sementara ekstrak bunga telang mengandung senyawa antibakteri yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak dan bau mulut. Selain itu, bunga telang juga memberikan warna alami pada pasta gigi tanpa pewarna buatan. Sebaliknya, pasta gigi pada umumnya mengandalkan fluoride, bahan abrasif, sintesis, dan juga zat pemutih kimia untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan itu sangat beresiko apabila dipakai secara terus-menerus. Berikut analisis keuangan usaha yang kami rencanakan cash flow-nya per 24 bulan atau kurang lebih 2 tahun.
Kemudian ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini mencakup 3 poin, di mana ada perencanaan, persiapan dan pengolahan, serta pemasaran dan evaluasi. Dimulai dari perencanaan, kita ketahui bahwa bisnis sukses itu dimulai dengan bagaimana cara kita meriset pasar untuk memahami konsumen dan pesaing kita. Produk dikembangkan melalui prototipe, di mana prototipe itu adalah model awal produk yang dibuat untuk menguji desain dan fungsinya sebelum diproduksi massal. Kemudian ada juga pengujian, yaitu proses evaluasi produk untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kinerja sesuai standar. Dan yang terakhir ada pemilihan bahan berkualitas, yaitu untuk memastikan bahwa bahan yang kita gunakan dalam produk kita itu unggul dan berkualitas. Kemudian ada persiapan dan pengolahan. Proses produksi merupakan cara dan metode dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Ini tuh meliputi alat bahan yang digunakan, serta bagaimana cara pembuatan produk pasta gigi tersebut. Dan yang terakhir ada pemasaran dan evaluasi. Pemasaran produk ini dilakukan melalui segmentasi pasar, promosi di media sosial, serta mengevaluasi untuk menganalisis keuntungan serta mengevaluasi target pasar. Adapun dalam persiapan dan pengolahan, alat bahan yang kita gunakan itu ada alat uji stabilitas, label Mayer, ayakan 200 mesh, ngaduk magnetik, rotary evaporator, corong Bahner, mortir, stamper, viskometer, kertas saring, tak plastik tempat pasta gigi, PT tes, stirrer, oven, spatula, pH meter, dan corong. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu ada arang bambu, ekstrak bunga telang, minyak kelapa, gliserin, essential oil peppermint, xylitol, serta aquades. Kemudian, ada metode kerja pembuatan pasta gigi, di mana meliputi 3 poin, yaitu pengolahan arang bambu, pengolahan ekstrak bunga telang, dan pembuatan pasta gigi dari arang bambu dan ekstrak bunga telang. Pertama ada pengolahan arang bambu, di mana arang bambu yang sudah siap jadi dihaluskan dan dihancurkan dengan mortir dan stamper hingga menjadi serbuk yang halus dengan partikel yang kecil. Lalu kita ayak dengan ayakan 200 mesh untuk memastikan bahwa ukuran partikelnya itu semua seragam dan sama. Lalu serbuk arang kemudian direndam dalam aquades selama 24 jam untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari arang bambu tersebut. Kemudian kita keringkan pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius hingga benar-benar kering dan menghasilkan karbon aktif yang siap digunakan dalam formulasi pasta gigi. Lalu pembuatan ekstrak bunga telang. Bunga telang yang segar ini kita cuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Lalu kita keringkan dengan diangin-anginkan di tempat teduh untuk mencegah pertumbuhan jamur. Sebanyak 50 gram bunga telang ini kita ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%, sebanyak kira-kira 0,67 liter selama 3 hari. Kemudian kita remaserasi lagi dengan etanol 70% sebanyak 0,5 liter selama 3 hari. Lalu ekstrak yang diperoleh kita uapkan menggunakan rotary evaporator dengan tujuan untuk memisahkan pelarut dari suatu larutan melalui proses penguapan dengan tekanan rendah. Lalu, kita akan mendapatkan ekstrak pekat yang siap digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi pasta gigi. Nah, kemudian kita masuk dalam pembuatan pasta giginya. Di dalam beker gelas ini kita campurkan gliserin sebagai humektan dan xylitol sebagai pemanis alami. Lalu kita tambahkan essential oil peppermint untuk aroma yang segar. Kita masukkan ekstrak bunga telang dan arang bambu yang sudah kita proses sebelumnya, lalu kita aduk hingga homogen menggunakan spatula. Kita harus mengecek dan melihat pH, memastikan pH itu berada dalam kisaran 5,5 sampai 7 dengan pH meter. Kita periksa juga viskositas menggunakan viskometer untuk mendapatkan konsistensi yang sesuai. Kemudian kita tambahkan metil paraben sebagai pengawet, serta kita uji stabilitas dengan alat uji stabilitas untuk memastikan pasta gigi tidak mengalami perubahan fisik ataupun kimiawi selama penyimpanan dalam berbagai kondisi. Kemudian setelah formula pasta gigi tersebut sudah jadi, lalu kita kasih masuk ke tak pasta gigi, lalu dikemas menggunakan kemasan pasta gigi. Adapun keunggulan produk Carbloria ini pertama menggunakan bahan alami, yaitu dari arang bambu, bunga telang, dan minyak kelapa. Kedua, ramah lingkungan karena bebas dari SLS dan menggunakan bahan lokal berkelanjutan. Ketiga, mendukung ekonomi lokal, yaitu dengan memanfaatkan arang bambu Lampung dan mendukung petani bunga telang.
Yang keempat, efektif dan aman, itu memutihkan gigi tanpa bahan abrasif keras, plus menggunakan xylitol untuk mengurangi plak pada gigi. Dan yang terakhir ada pemasaran digital dengan cara promosi edukatif via TikTok, Instagram, ataupun Twitter untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Kemudian, adapun kelemahan produk Carboria yang perlu diperhatikan dalam proses produksi. Pertama, harga lebih tinggi, yaitu bahan alami dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan bisa membuat harga lebih mahal dibandingkan pasta gigi konvensional. Kedua, efek pemutihannya itu tidak instan, beda dengan menggunakan bahan kimia seperti hidrogen peroksida dan SLS yang memberi hasil yang lebih cepat. Ketiga adalah ketersediaan bahan baku. Jika pasokan arang bambu dan bunga telang terganggu, produksi akan terhambat. Dan yang terakhir adalah perlu edukasi konsumen, di mana masih banyak orang yang masih terbiasa dengan pasta gigi konvensional yang menggunakan bahan kimia, sehingga perlu strategi pemasaran yang kuat untuk membangun kepercayaan konsumen menggunakan pasta gigi yang lebih alami dan lebih aman. Adapun anggaran biaya yang kami usulkan meliputi ada bahan baku, sewa dan jasa, transportasi, dan lain-lain. Dengan total jumlah seperti pada tabel. Kemudian untuk detail-detail bahan serta biaya yang kami butuhkan yaitu ada di sini, di mana ada bahan baku maksimal 60% dari biaya yang diberikan. Kemudian ada belanja sewa yaitu maksimal 15%, di mana itu meliputi sewa lab. Kemudian ada perjalanan lokal maksimal 30%, yaitu meliputi transportasi pembelian bahan serta pengiriman sampel. Dan yang terakhir ada lain-lain yaitu maksimal 15%, di mana itu meliputi kuota internet, publikasi, paten. Dari semua anggaran biaya yang kami usulkan tersebut, subtotalnya yaitu 9.609.000. Kemudian ada jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan ini dimulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang keempat, di mana rencana kegiatan ini ada pembelian bahan, proses pembuatan, pemasaran dan promosi, evaluasi dan pengembangan, serta penyusunan. Nah, dari kelima perencanaan kegiatan ini sudah dibagi masing-masing penanggung jawab dalam kegiatan kami untuk 4 bulan tersebut.